不枉死，已经其实深海王者万年。北如苏克万兽拳。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-9. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi Sanhe tetap berlanjut dengan adanya pertarungan dua murid melawan dua murid dengan mereka masing-masing bertarung bersama saudara mereka melawan murid lainnya, yang dalam pertarungan itu dimenangkan oleh Segendut dan juga si kurus yang merupakan bawahannya Fang Han. Sedangkan kemarin Xiaoling yang sedang berkultivasi tiba-tiba saja mendapatkan penglihatan dari Hong Yi. Sepertinya jiwanya Hong Yi kemarin terjebak di dalam tubuhnya Xiaoling juga. Dan karena kemarin Xiaoling yang mendapatkan ingatannya Hong Yi, membuat Xiaoling pun sadar bahwasannya hubungan Fang Han dan juga Hong Yi sebelumnya memiliki hubungannya sangat dekat. Jadinya Hong Yi mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut untuk mengganggu Fang Han. Fang Han sangat kesal kepada Xiaoling karena Xiaoling telah mempermainkan ingatan Fang Han mengenai Hong Yi. Membuat Fang Han pun kemarin memberikan hukuman kepada Xiaoling dan Xiaoling pun jadi kapok. Tetapi di lain sisi, pedangnya Hong Yi yang dipegang oleh Fang Han merespon sebuah cahaya yang berasal dari tubuhnya Xiaoling. Yang dimana hal ini pun membuat Fang Han sadar bahwasannya Xiaoling memiliki jiwanya Hong Yi, dan itu merupakan titik cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut pada kompetisi Sanhe yang kembali berlanjut dengan pertarungan selanjutnya, yaitu pertarungan antara senior Ye Nantian yang akan bertarung melawan seorang murid bernama Xilofeng. Setelah itu pun mereka berdua memasuki arena pertarungan, tetapi di sini ternyata senior Xilofeng memakai sebuah topeng. Semua murid yang melihat itu pun merasa sangat kebingungan kenapa adanya murid lain yang memakai topeng. Ini baru pertama kali mereka melihat murid tersebut, dan apa alasan dari murid itu yang memakai topeng. Kebanyakan dari para murid lainnya pun menghina Xilofeng dengan mengatakan kemungkinan ia memakai topeng karena ia malu dengan wajahnya yang jelek. Orang-orang pun jadi berpikir bahwasannya kemungkinan yang akan memenangkan pertarungan ini merupakan senior Ye Nantian. Tidak hanya itu, Jing Yue juga mendukung seniornya untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Tetapi tak disangka hal tersebut justru membuat senior Xilofeng melihat ke arah dari Jing Yue. Dan setelah itu pertarungan antara senior Ye Nantian melawan Xilofeng pun dimulai. Dengan di sini Xilofeng menggunakan pil transformasi kekuatan membuat kedua lengannya berubah menjadi seperti kepiting. 叶师兄，亮发，雕虫小技。 Kekuatan dari capit kepiting itu sangatlah kuat. Lalu senior Xilofeng menyuruh kepada senior Ye untuk menggunakan senjata ajaibnya karena ia ingin membuat pertarungan ini menjadi pertarungan yang sengit. Senior Ye menerima permintaan itu. Ia pun mengeluarkan senjata ajaibnya yang merupakan sebuah pedang bercahaya. Setelah itu pun pertarungan antara senior Xilong melawan senior Ye pun kembali berlanjut. Yang dalam pertarungan tersebut mereka berdua beradu dengan sangat sengit, dan di sini terlihat dalam pertarungan senior Ye merasa kesulitan untuk bisa menghancurkan cangkang dari senior Xilong karena cangkang kepiting dari senior Xilong yang sangat keras.
不熬死，自己惊奇是深海王者万。 Yu'er yang melihat cangkang kepiting itu menyadari bahwasanya cangkang kepiting itu berasal dari mutiara Raja Laut, yaitu sebuah senjata ajaib yang dapat digunakan jika telah dimurnikan dalam waktu yang sangat lama, membuat daya tahan dari tangan kepiting itu menjadi sangat keras. Pertarungan mereka berlangsung dengan lebih sengit, dengan di sini Xilofeng menggunakan teknik dari naga air, sedangkan Senior Ye menggunakan teknik pedang dari burung bangau. Mereka berdua saling maju beradu kekuatan mereka masing-masing. 苏克万兽拳。 Dan di tengah pertarungan itu ternyata Senior Xilofeng bisa merubah serangannya dengan sesuka hatinya, yang dimana ia dapat membuat serangan dari tangan kepitingnya berubah menjadi sebuah semburan cumi-cumi, yang setelah itu pun juga ia dapat mengeluarkan tentakel gurita raksasa yang dapat mengikat Senior Ye. Senior Xilofeng sudah sangat kesal kepada Senior Ye karena ia menganggap jika Senior Ye ini merupakan orang yang sangat sombong dan juga arogan. Ia berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dengan serangan terakhirnya menggunakan lengan cumi-cumi. Tetapi tiba-tiba saja Senior Ye menggunakan senjata ajaibnya yang dimana pedang surgawi yang membentuk sebuah bayangan pedang sampai 8. Dengan 8 pedang surgawi itu, ia dapat dengan mudah menghancurkan semua tentakel raksasa milik Senior Xilofeng. Dan juga bisa memotong topeng milik dari Senior Xilofeng. Semua orang yang melihat ini pun sangat penasaran siapa sebenarnya di balik topeng dari orang misterius ini. Dan ternyata setelah mereka lihat bahwasannya orang itu merupakan Xiaoxi, yang dimana Xiaoxi ini merupakan mantan tunangan dari Jing Yue. Jing Yue pun merasa sangat kaget melihat keberadaan dari Xiaoxi karena ia tak menyangka jika Xiaoxi masih hidup. Padahal sebelumnya ia telah melihat bahwasannya Xiaoxi ini telah tewas akibat mengikuti pertempuran di gerbang iblis. Xiaoxi meminta maaf kepada Jing Yue karena dirinya yang telah memasukkan kematiannya, dan ia juga memberitahu kenapa dirinya bisa hidup karena dulu ia telah ditolong oleh Senior Xilofeng sebenarnya. Xiaoxi juga mengatakan dirinya akan segera kembali ke sisinya Jing Yue setelah dirinya mengalahkan Senior Ye karena sekarang bisa dibilang Senior Ye lah yang telah memiliki Jing Yue. Senior Ye pun merendahkan Xiaoxi karena seakan Xiaoxi ini merupakan orang yang kuat bisa meremehkan dirinya, padahal hanya memanfaatkan senjata mutiara lautan. Xiaoxi pun merasa kesal kepada Senior Ye yang tetap saja merupakan orang yang arogan. Xiaoxi mengeluarkan serangan utama dari mutiara lautnya dengan Xiaoxi membuka sebuah gerbang dimensi, yang dari gerbang dimensi itu keluar seekor binatang paus raksasa yang terbang ke arah ke tempatnya dari Senior Ye. Orang-orang yang melihat ini pun merasa kagum dengan keindahan yang dikeluarkan oleh mutiara tersebut. Tetapi Senior Ye dengan santainya mengaktifkan kembali senjata ajaib 8 surgawinya ke arah dari binatang paus Xiaoxi dan membelahnya menjadi 2, sampai-sampai membuat senjata mutiara lautnya Xiaoxi juga ikut terbelah akibat terkena hempasan pedang dari 8 surgawinya Senior Ye, serta pedang milik Senior Ye tepat berada di hadapan dari kepalanya Xiaoxi. Tinggal menambahkan pergerakan kecil, maka Xiaoxi akan tewas di hadapan pedang dari Senior Ye. Hal ini pun membuat pertarungan di antara mereka berdua telah dimenangkan oleh Senior Ye. Setelah kemenangan pertarungan itu, Senior Ye berbicara kepada Xiaoxi, menyarankan kepada Xiaoxi untuk tetap melanjutkan latihannya sampai ia menjadi orang yang kuat. Setelah waktu itu tiba, maka Xiaoxi diperbolehkan untuk menantang dirinya kembali. Tetapi karena sekarang Xiaoxi yang kalah, maka Jing Yue akan tetap menjadi wanitanya dari Senior Ye. Setelah itu pun Senior Ye bersama Jing Yue pergi meninggalkan Xiaoxi. Xiaoling yang melihat pertarungan itu pun merasa bingung kenapa Jing Yue ini tampak seperti orang yang diperebutkan oleh banyak orang. Padahal tampangnya tidak terlalu cantik dan juga sikapnya yang menyebalkan. Kenapa Xiaoxi dan juga Senior Ye memperebutkan Jing Yue?
Fang Han memberitahu alasannya karena Jing Yue yang memiliki seorang kakak dan kakaknya salah satu orang penting dari sekte Yuhua mereka. Xiaoling yang mendengar itu pun jadi paham kenapa Jing Yue sampai diperebutkan oleh Senior Ye dan juga Xiaoxi. 姿色平平， 自然追捧者众多。 Sedangkan di lain sisi, di tempat dari kediamannya Senior Hua Tiandu, sekarang terlihat ia sedang bersama dengan Senior Wan Luo. Tetapi sebenarnya Wan Luo ini merupakan juniornya Hua Tiandu. Dan di sini mereka berdua sedang mengawasi sebuah tungku yang dimana di dalam tungku itu terdapat adanya jiwa demon. Yang sekarang jiwa demon tersebut dicoba untuk dimurnikan. Tetapi sekarang jiwa demon itu mencoba untuk melawan dengan mencoba keluar dari tungku pemurnian tersebut. Dengan segera Senior Hua Tiandu mencegah dari jiwa demon tersebut dengan dirinya meningkatkan pemurnian dari tungku pemurniannya. Membuat jiwa demon itu pun tidak bisa keluar dari tungku pemurnian tersebut. Setelah mereka berdua berhasil mengekang kekuatan dari jiwa demon itu, Hua Tiandu dan juga Wan Luo mulai membicarakan mengenai Senior Qing Shui yang mereka curigai memiliki lukisan Huan Huang. Tetapi mereka masih belum bisa memastikan hal tersebut karena Senior Huang Huang sendiri yang sangat sulit sekali untuk bisa ditemui karena dirinya yang suka menyendiri. Dan juga mereka telah merasakan bahwasanya peperangan antara ras iblis dan juga ras manusia sebentar lagi akan dimulai. Kemudian pun kita berpindah ke tempat Fang Han sekarang yang sedang berkultivasi. Sedangkan di lain sisi kita juga diperlihatkan dengan Xiaoling yang bertemu dengan naga Yan Yan. Xiaoling bertanya kepada naga Yan Yan sebenarnya siapa orang yang bernama Hong Yi. Karena sebelumnya Xiaoling telah bertemu dengan seseorang bernama Hong Yi di dalam dirinya. Dan di sini masalahnya Xiaoling masih belum mengenali siapa orang bernama Hong Yi ini. Naga Yan menjawab bahwasannya hal tersebut bukan urusannya Xiaoling. Dan sewajarnya Xiaoling tidak perlu mengetahui sesuatu hal yang bukan urusannya Xiaoling. 那个红姨的事情。 Xiaoling pun merasa kesal kepada naga Yayan karena naga Yayan ini yang selalu berpihak kepada Fang Han serta sangat setia sekali kepada Fang Han. Lalu Xiaoling pun mencoba untuk memujuk Fang Han untuk melepaskan dirinya dari kengkangan Fang Han dan nantinya Xiaoling akan memberikan hadiah kepada naga Yayan yaitu sebuah tulisan dari Kaisar Hong Chuan. Naga Yayan yang mendengar itu pun langsung menolak permintaan dari Xiaoling karena permintaan itu yang tidak masuk akal. Dirinya tidak akan mengkhianati Fang Han dengan membebaskan Xiaoling. Xiaoling pun menurunkan tawarannya dengan meminta kepada naga Yayan saja untuk menceritakan seseorang bernama Hong Yi. Jika naga Yayan mau memberitahu informasi dari Hong Yi ini, maka Xiaoling akan memberitahu tulisan dari Kaisar Huang Chuan. Naga Yayan yang mendengar itu tidak percaya dengan perkataan dari Xiaoling karena Xiaoling merupakan jiwa yang tersesat. Bagaimana mungkin bisa mengetahui rahasia dunia mengenai tulisan dari Kaisar Huang Chuan? Xiaoling tetap percaya diri bahwasannya ia memang mengetahui beberapa tulisan dari Kaisar Huang Chuan. Jika naga Yayan tidak percaya, maka mungkin naga Yayan bisa menilai sendiri dari tulisan Kaisar Huang Chuan miliknya apakah tulisan itu merupakan asli ataupun palsu. Naga Yayan menyetujui dengan persyaratan dari Xiaoling. Xiaoling menyuruh kepada naga Yayan untuk pertama memberitahu informasi terlebih dahulu mengenai Hong Yi kepada dirinya, maka setelah itu Xiaoling akan memberikan tulisan dari Huang Chuan kepada naga Yayan. Naga Yayan menerima permintaan dari Xiaoling, ia pun memberitahu informasi mengenai Hong Yi dengan memberikan ingatan masa lalu Fang Han kepada Xiaoling. Setelah Xiaoling melihat semua ingatan masa lalu kepada Fang Han dan juga Hong Yi, hal tersebut tak disangka membuat Xiaoling merasa terharu. Sampai membuat Xiaoling menangis melihat hubungan ikatan antara Fang Han dan juga Hong Yi yang sangat dekat tetapi berakhir dengan tragis.
Xiaoling bertanya kepada Naga Yayan kenapa Hong Yi memiliki perasaan yang begitu dekat kepada Fang Han. Naga Yayan tidak memberitahunya. Naga Yayan justru meminta kepada Xiaoling untuk bergantian memberikan informasi mengenai tulisan dari Kaisar Huang Chuan. Xiaoling memberikan satu informasi yang merupakan satu kalimat saja, yaitu adanya sebuah tulisan di dalam buku Kaisar dari Huang Chuan mengenai seseorang bernama Su Xiuyi, yang dalam tulisan tersebut Su Xiuyi ini merupakan seorang raja iblis dari dunia bawah. Naga Yayan yang mendengar itu masih belum mengetahui dengan jelas informasi dari Xiaoling, tetapi ia tetap menerimanya. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Xiaoling sekarang yang masih termenung di depan kamarnya Fang Han dengan dirinya yang masih teringat atas keingatan Fang Han dan juga Hong Yi sebelumnya, dengan perasaan penuh akan kasihan kepada Hong Yi dan juga Fang Han. Tidak lama kemudian Fang Han keluar dari sana dan bertanya kepada Xiaoling kenapa Xiaoling berada di depan kamarnya. Xiaoling tidak menjawab pertanyaan Fang Han, ia justru bertanya kepada Fang Han kembali apakah Fang Han tidak pergi ke dalam kompetisi Sanhe. 不是要去山河院吗？ 你在这里干什么？ Fang Han tanpa menjawab langsung pergi meninggalkan Xiaoling untuk pergi mengikuti kompetisi Sanhe. Setelah itu pun Xiaoling bersama Fang Han sama-sama pergi ke tempat dari kompetisi Sanhe. Setelah mereka sampai di kompetisi Sanhe, mereka pun bertemu dengan rombongannya Ling Er. Ling Er memberitahu dengan semangat kepada Fang Han bahwasannya pertarungan hari ini merupakan gilirannya untuk bertarung. Fang Han jadi bersemangat untuk melihat bagaimana pertarungan Ling Er nantinya. Ling Er memberitahu bahwasannya kekuatannya sekarang telah meningkat dengan pesat, dan jika nanti mereka berdua bertemu dalam pertarungan, maka Ling Er meminta kepada Fang Han untuk tidak meremehkannya. Dan tidak lama kemudian pun mereka mendengar adanya suara gong yang menjadi pertanda bahwasannya kompetisi hari ini telah dimulai. 我现在的实力，方涵。 Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-9 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 巨王的国王死后，究竟是深海王者万年。苏克万兽拳。